Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hamba Allah Subhanahu wa taala yang rutin istiqomah menyaksikan channel YouTube Rumah Quran Al-Furqan Moslor, yang semoga semuanya Anda semuanya diberikan kesehatan walafiat, diberkahi oleh Allah, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semuanya serta keluarga Anda semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah, para santri muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di dunia itu untuk apa? Beribadah. Tujuan Allah menciptakan kita di dunia adalah untuk beribadah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka sifat ibadah itu ada dua macam. Sifat ibadah itu ada dua macam. Ada sifat hablum minallah, hablum minal. Ada sifat yang kedua adalah hablum minan nas. Jadi ada ibadah yang ditujukan kepada Allah, ya, salat, puasa, tilawah Quran, berzikir, beristighfar, berdoa, sabar, ikhlas. Ini ditujukan kepada Allah. Ada ibadah hablum minan nas, ya, yang ditujukan kepada manusia, dalam arti maksudnya kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ini juga dapat pahala. Menolong orang, berkata yang baik, ya, membantu orang lain, ya, dan seterusnya yang terkait tentang kita saling tolong menolong antar sesama manusia atau sesama ini lebih utama, ya, itu. Tapi anehnya, ya, ada orang kelak di akhirat, ya, di akhirat nih, aneh, ya, dan sangat disayangkan. Ada orang rajin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya rajin, salatnya rajin, ya, puasanya rajin, tilawah Qur'annya rajin, ya, ibadahnya kepada Allah rajin, ya. Tapi dengan ibadahnya tersebut ternyata tidak mengantarkan dirinya memasuki surga, malah apa? Mengantarkan dirinya masuk neraka. Bukan karena ini, tapi karena dia tidak memperhatikan hablum minan nas. Karena ibadah ada dua tadi sifatnya. Ada yang ditujukan kepada Allah, ada yang kepada manusia. Yang ini juga mendapatkan pahala dari Allah. Loh, makanya tadi dalam hadis disebutkan, ya, kelak ada orang-orang yang dia sholatnya rajin, ibadah kepada Allah rajin, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak menjalankan, melaksanakan hablum minan nas. Hablum minan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya
Al-Adabul Mufrad, ya, Adabul Mufrad, ya. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasul, ini ada seorang wanita. Ada seorang wanita. Yang dia apa? Taqumul lail, senantiasa sholat malam. Luar biasa. Sholat malam aja sudah luar biasa, apalagi sholat sholat malamnya terjaga, apalagi sholat ini perempuan hebat. Ya. Meskipun yang dikatakan di sini adalah perempuan, tapi tadi perempuan saudaranya laki-laki saudaranya perempuan. Artinya apa? Sama-sama ketika disebutkan di sini perempuan, maka nasihat ini berlaku juga untuk laki. Kalau disebutkan laki-laki, maka berlaku juga untuk perempuan. Sama-sama, ya. Ada seorang perempuan Rasul, dia rajin sholat malam, rajin puasanya, rajin taf'al, berbuat kebaikan, wa tasaddaq, dan dia rajin sedekah. Masya Allah. Bagus atau enggak nih? Bagus. Wakin apa? Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi Rasul dia sayangnya sudah rajin ibadah, tapi setiap hari dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Entah itu mencela, menghina, mencaci maki dengan lisannya. Masya Allah. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk salah satu dari penghuni nerakanya Allah. Coba bayangkan. Rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, bersedekah, tapi apa? Lisannya berbuat kejahatan kepada tetangganya, kepada manusia yang lain. Ya. Maka apa? Apa kata Rasul? La khaira fiha, tidak ada kebaikan padanya. Hiya min ahlin nar. Dia termasuk apa? Penghuni neraka. Ditanyakan lagi kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ya Rasulullah, inna fulanah tusallil maktubah. Wahai Rasul, ada seorang perempuan yang dia itu hanya sholat 5 waktu. Loh, kalau tadi apa? Sholat malam. Kalau sholat malam pasti sholat wajibnya beres. Nah ini dia perempuan hanya sholat 5 waktu Rasul. 5 waktu. Loh, enggak disebutkan sholat malam, berarti ya cukup yang wajib, sholat wajib. Wa tasaddaq bi athwarihi. Dan dia juga rutin bersedekah meskipun hanya dengan sekantung gandum. Dikit gitu loh. Kalau tadi kan berbuat kebaikan, bersedekah, banyak amalannya, gitu ya. Kalau ini ya salatnya wajib saja, kemudian apa? Bersedekah dengan sekantung gandum. Wala tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dan dia tidak pernah berbuat kejahatan dengan lisannya kepada tetangganya. Dan dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya, bilisaniha. Apa kata Rasul? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk salah satu dari penghuni surga. Maka tadi kembali lagi bahwasanya ibadah itu ada 2 macam. Ibadah yang sifatnya hablum minallah, ini juga dijaga. Apa itu? Ya sholat wajibnya, ini yang utama, yang wajib-wajib. Sholat, puasa, tilawah Quran, ya ini wajib. Kepada sesama apa? Ya bersedekah, nolong orang, saling membantu, tolong membantu, ya. Dan juga apa? Ingat, tidak boleh berbuat kejahatan kepada sesama manusia. Terutama apa? Terkadang banyak orang yang tidak sadar bahwasanya apa? Ucapan buruknya itu menambah pundi-pundi dosanya. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, betapa banyak orang yang ya mampu menjaga dirinya dari perbuatan keji. Ada orang diajak khamar, oh nggak mau, khamar itu haram.
mampu menjaga dirinya dari perbuatan diajak zina. Oh, astagfirullah, nggak bosan. Itu dosa besar zina. Diajak, oh nggak mau. Mampu menjaga dari perbuatan diajak mencuri. Oh, nggak boleh itu, haram hukumnya. Tahu dan mampu menjaga dirinya dari perbuatan tapi anehnya sedikit sekali yang mampu menahan lisannya untuk tidak menyakiti saudaranya. Padahal apa? Lisannya yang menyakiti saudaranya itu pun sama saja seperti perbuatan keji yang lain. Paham? Loh, apalagi menyakiti tetangga dekat ya atau saudara. Ini bahaya. Maka apa? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus terpenuhi dua hal. Yang pertama hablum minallah dan yang kedua hablum minallahnya dijaga, sholatnya, puasanya, tilawahnya dan seterusnya. Yang wajib-wajib terutama kemudian disempurnakan dengan yang sunnah. Kemudian hablum minannasnya juga harus dijaga, berbuat baik kepada sama, ya, saling tolong menolong. Kemudian apa? Jangan berbuat kezaliman. Apalagi lisannya, apalagi sampai dengan perbuatan ini yang tidak dibenarkan. Paham? Maka ketika dua hal ini selamat, hablum minallahnya selamat, hablum minannasnya selamat, maka insya Allah ini orang akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan tadi, paham ya? Nah itu, dapat dipahami ya? Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga kita senantiasa diberikan hidayah taufiknya agar kita senantiasa di atas kebaikan, kebenaran, ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.